Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan Bunda Yuli hari ini. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu semangat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 1, menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca, siswa mampu menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Berani bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat adalah sikap yang baik. Namun, bertanya yang berlebihan dengan niat mendebat atau tidak mau bertanya karena malu padahal ia membutuhkan, keduanya adalah sikap yang tidak baik. Mari kita terapkan adab-adab dalam bertanya agar pertanyaan yang kita ajukan dapat memberi manfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain. Kata tanya. Kata tanya yang sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Lalu yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya di setiap akhir kalimat. Fungsi kata tanya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu dengan kata tanya apa. Fungsi kata tanya dari kata apa yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contoh, apa kabar Pak? Fungsi kata tanya yang kedua yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Lalu contoh yang kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu fungsi kata tanya yang kedua yaitu kata siapa. Kata siapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa namamu? Siapa bapak proklamator kita? Siapa yang menulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Fungsi kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Kata kapan berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan hari kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, kapan kamu datang ke rumahku? Fungsi kata tanya yang keempat yaitu di mana. Kata di mana berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu dilahirkan? Yang kedua, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Fungsi kata tanya yang kelima yaitu mengapa.
Kata mengapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa perutmu sakit? Yang kedua, mengapa Bung Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi? Dari pertanyaan mengapa, biasanya selalu diawali dengan jawaban karena, agar, atau supaya. Contohnya seperti mengapa perutmu sakit? Jawabannya karena saya jajan sembarangan. Pertanyaan kedua, mengapa Bung Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi? Jawabannya adalah karena Bung Hatta adalah seorang pendiri koperasi. Fungsi kata tanya yang keenam yaitu kata bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau kondisi atau keadaan. Contoh, bagaimana keadaan ibumu? Bagaimana cara menyalakan televisi? Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Nah, teman-teman, itulah keenam kata tanya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, sekarang kita simak bersama-sama teks bacaan yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok yang ada di halaman 1 dan 2. Nah, dari teks bacaan tersebut terdapat beberapa kata tanya yang dapat kita buat. Nah, kita cari bersama-sama ya teman-teman ya. Pada paragraf pertama dapat kita buat kata tanya dengan diawali dengan kata siapa. Nah, kita buat yang pertama yaitu siapa tokoh yang dibawa oleh para pemuda. Nah, yang sudah Bunda garis bawahi tanda merah itu adalah jawabannya. Tokoh yang dibawa oleh para pemuda yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu kata tanya yang kedua dapat kita temukan masih di paragraf 1, yaitu dapat kita buat dengan kata kapan. Pertanyaannya yaitu, kapan Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda? Nah, jawabannya yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Kata tanya yang ketiga dapat kita temukan pada paragraf kedua, yaitu dapat kita buat dengan kata di mana. Pertanyaannya yaitu di mana Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda. Nah, jawabannya yaitu di Rengas Dengklok. Pertanyaan keempat dapat kita buat dengan kata mengapa. Pertanyaannya masih pada paragraf kedua. Pertanyaannya yaitu mengapa para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta? Jawabannya yaitu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada keterkaitan dengan Jepang. Pertanyaan kelima dapat kita temukan pada paragraf keempat. Dapat kita buat dengan kata tanya bagaimana. Pertanyaannya yaitu bagaimana Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta? Jawabannya yaitu Subarjo menjanjikan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan segera diproklamirkan tanpa keterlibatan Jepang. Lalu, pada pertanyaan ke-6 dapat kita temukan pada paragraf ke-5. Dapat kita buat dengan kata tanya apa. Pertanyaannya yaitu, apa nama museum yang berada di Jalan Imam Bonjol? Nah, jawabannya yaitu Museum Proklamasi. Nah, itulah teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gali untuk mendapatkan informasi dari teks bacaan sejarah yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, silakan kalian salin kembali pada buku paket kalian pada halaman 2. Ayo rumuskan. Nah, kalian tuliskan kembali 6 pertanyaan hasil diskusi kita tadi dalam tabel pada halaman 2.
Jika kalian sudah selesai menyalin diskusi kita tadi, tugas kalian selanjutnya yaitu kerjakan latihan soal halaman 3. Ayo aplikasikan kegiatan 1, membuat kalimat tanya. Bacalah kalimat yang tertera pada soal di bawah. Bagian kalimat yang digaris bawahi adalah informasi atau jawaban yang akan dicari. Lalu buatlah kalimat tanya yang sesuai untuk jawaban tersebut. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita tadi, yaitu kesimpulannya adalah kita mampu menggali informasi dari teks sejarah yang kita baca melalui aspek kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bunda harapkan kalian dapat mengerti pembahasan kita hari ini ya. Apabila kalian belum memahaminya, silakan kalian simak kembali video pembelajaran ini ya. Baik teman-teman, sekian dari Bunda. Bunda ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Dan Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.